Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rizky Aulia dari kelas A Regular 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kewirausahaan. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Ricu Sidik MPD. Jadi konsep dasar kewirausahaan ini ada beberapa materi. Yang pertama ada pengertian kewirausahaan, ciri-ciri wirausaha, 3 variabel penting dalam wirausaha, keuntungan menjadi wirausaha, tipe wirausaha, 6 watak wirausaha, sikap wirausahawan, keuntungan menjadi wirausaha, hambatan menjadi wirausaha, pilihan wirausaha, kelompok wirausaha, wirausaha dan pembangunan, serta pentingnya wirausaha dalam pembangunan. Oke, langsung saja ke videonya. Dengan materi pertama tentang pengertian kewirausahaan. Yang pertama, pengertian wirausaha. Jadi, wirausaha itu adalah orang yang mempunyai atau memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya dan mengambil tindakan yang tepat untuk menjalankan usaha dalam mencapai tujuan organisasi atau keuntungan yang optimal. Selanjutnya, ciri-ciri wirausaha. Yang pertama, mampu mengambil keputusan dan bertindak secara tepat. Yang kedua, kreatif, inovatif, dan kepeloporan. Yang ketiga, berorientasi pada PDCA atau Plan, Do, Check, and Action. Yang pertama adalah NATO dengan hasil gosip, konflik, dan selebihnya. Yang kedua, NADO atau Dream, visi dan karya seni. Yang ketiga adalah NAKO atau konsep, yaitu teori dan falsafah. Selanjutnya adalah 3 variabel penting dalam diri wirausaha. Yang pertama, mampu menggunakan pengaruh secara baik. Yang kedua, menciptakan komunikasi yang jelas dan dapat dipercaya. Yang ketiga, menetapkan tujuan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, ada tipe wirausaha. Jadi, wirausaha itu rutin, diarahkan pada kegiatan rutin organisasi usaha seperti produksi, pemasaran, personalia, keuangan, administrasi, dan lain-lain. Lalu yang kedua, wirausaha art-based adalah mereka yang mampu mengambil keputusan pada dua kondisi yang berbeda dan mampu mengambil peluang untuk memperoleh keuntungan pada kondisi tersebut. Yang ketiga, wirausaha inovatif adalah orang yang mampu mencari, memanfaatkan, dan menemukan yang baru agar perusahaan selalu menjadi pelopor dan tidak stagnan sehingga usaha yang dilakukan lebih berkembang. Selanjutnya, 6 watak wirausaha. Selanjutnya adalah 6 watak wirausaha. Yang pertama, mempunyai kepercayaan diri yang kuat, berorientasi pada tugas dan hasil. Yang kedua, mampu mengambil resiko. Yang ketiga, mempunyai jiwa kepemimpinan. Yang keempat adalah inovatif, kreatif, dan ulet. Yang kelima, berorientasi ke depan atau meledit. Selanjutnya adalah sikap wirausahawan. Yang pertama adalah berani mengambil resiko. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Yang ketiga, mempunyai visi. Yang keempat, mempunyai tujuan yang berkelanjutan. Dan yang kelima adalah percaya diri. Lanjutannya yaitu yang keenam, aktif serta mampu memanfaatkan waktu secara tepat, memiliki konsep dan selalu berpikir positif. Yang kedelapan, tanggung jawab. Dan yang kesembilan adalah selalu belajar dan menggunakan umpan balik. Keuntungan menjadi kewirausahaan. Ada banyak keuntungan yang didapatkan jika kita menjadi wirausahawan. Yang pertama adalah dapat mengontrol usaha secara mandiri, mampu mengembangkan potensi secara penuh, memperoleh keuntungan sesuai keinginan, membuka lapangan kerja bagi orang lain. Lalu, apa sih hambatan menjadi wirausaha ini? Biasanya orang yang kemudian melakukan upaya menghindar atau blessing karena tidak ingin repot atau tidak ingin beresiko dalam hidupnya. Nah, ini yang pertama adalah persepsi atau terlalu tua dan terlalu muda. Bingung tempat usaha, bingung produk, tidak punya modal dan tidak ada pengalaman. Yang kedua, kreativitas atau emosi, takut resiko, kalau lingkungan, kurangnya dukungan, kalau secara kultural budaya menghambat dan intelektualnya tidak berpikir logika. Nah, ini adalah pilihan kita jika menjadi wirausahaan. Yang pertama, intra-entrepreneur. Kedua, business entrepreneur. Ketiga, social entrepreneur. Yang keempat, technopreneur. Yang kelima, creative entrepreneur. Yang keenam, brewery entrepreneur.
yang ke-7 ekopreneur, dan yang ke-8 academic entrepreneur. Rasio pengusaha di berbagai negara, yang pertama di Singapura dengan 7,2%, Cina dan Jepang 10%, Amerika Serikat 11,5%, sedangkan Indonesia berada di 0,18%. Menurut David McLelland, negara dapat makmur jika rasio pengusaha minimal 2%, sedangkan Indonesia masih di bawah dari 2% tersebut. Lalu kelompok wirausaha Indonesia. Ada usaha kecil rumah tangga, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Lalu penyerapan tenaga kerja dari UKRT dan UKM sekitar 99%, sumber daya terhadap PBD 40%. Lalu ada usaha besar sekitar 1%, sumber daya terhadap PDB 60%. Lalu wirausaha dan pembangunan. Suatu bangsa akan berkembang lebih cepat apabila mempercepat wirausaha, memperluas lingkungan hidup, ruang lingkup kemerdekaan ekonomi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Selanjutnya, pentingnya pengembangan kewirausahaan dalam pembangunan. Yang pertama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Yang ketiga, peningkatan kualitas dan kompetisi. Yang keempat, mengurangi ketidakpastian. Dan yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini ada suatu quotes yang itu mulailah berubah dalam cara berpikir dan bertindak. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.